ada satu catatan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mungkin jarang kita dengar, atau mungkin kalau ada yang sudah dengar ya alhamdulillah. Kalau sudah baca buku kelompok 17 ayat, sudah pernah baca? 7 ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu beliau tidak menulis, tetapi yang nulis muridnya. Nah, salah satu buku yang ditulis itu adalah kelompok 17 ayat. Yang menulis kebetulan kakek saya. Kakek saya adalah murid termuda dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Hajib namanya. Ya, dulu yang memulai majelis tarjih gitu ya. Majelis tabligh gitu ya, tahun 30-an, tahun 20-30-an. Ya. Nah, beliau menulis buku ini ya, di antara 20 buku yang beliau tulis, itu ada satu catatan yang menarik. Catatan menarik yaitu ini. Tentang mengawal hawa nafsu. Ya. Ini Kiai Haji Ahmad Dahlan itu saking perhatiannya dengan itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan kan terkenal suka mengulang-ulang ya. Mengulang apa? Al-Maun, ya, Al-Maun. Nah, termasuk beliau ini kakek saya itu yang termasuk disuruh bolak-balik itu tadi gitu ya, Al-Maun. Nah, tetapi ada satu ayat yang di dalam 2 buku, kelompok 17 ayat dan 7 pokok ajaran falsafah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, di bagian pertamanya itu adalah menceritakan tentang ini. Jadi di kamar Kiai Haji Ahmad Dahlan, di kamarnya yang kecil itu, beliau menaruh papan tulis kecil, papan tulis hitam, terus ditulis pakai kapur. Dan ditulis pakai kapur itu adalah ayat ini, surat Al-Jasiyah ayat 23. Surat Al-Jasiyah 23 itu ya, yaitu tentang mengelola hawa nafsu, tentang bagaimana kalau nafsu itu merajalela, lalu maka kita ditutup oleh semuanya. Katanya beliau ini selalu diceritakan bolak-balik ini mengingatkan dirinya sendiri sampai ditulis di papan tulis di kamar di mejanya, lalu kemudian kepada murid-muridnya. Apa bunyinya? Ini ada hubungannya sama ini nih, sama bencana-bencana ini yang sekarang. Jadi artinya masih relevan sekali. Makanya saya bawa ini lagi. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah afala yatadzakkarun. Afala tadzakkarun pakai ya. Ya. Apa itu? Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Jadi hawa nafsu itu sudah mengontrol dirinya sampai menjadi tuhannya. Artinya dia bisa mengalahkan hal-hal lain yang ada perintah yang baik dilewatin gitu kan. Sekarang kan banyak masalah orang pinter banyak Pak ya. Nggak kurang Indonesia orang pinter ini. Cinere aja tadi doktornya banyak sekali. Ya S3-nya lebih banyak dari S2-nya gitu ya. S1-nya orang pinter tidak kurang sekarang di Indonesia pun juga, meskipun kalau dari segi persentase masih di bawah 3%, masih 3%, tetapi sudah makin banyak. Yang mimpin-mimpin negara itu juga banyak pinter-pinter. Tetapi masalahnya apa kadang? Tidak menegakkan hukum, tidak takwa, tidak ini kan, tidak ikut. Apa yang membuat itu? Ya ini tadi. Ketika hawa nafsu itu sudah mencapai pada itu. Nafsu apa? Nafsu macam-macam lah ya kan. Mau ini, mau itu. Atau nafsu takut ya kan. Takut kan juga nafsu juga kan. Ya. Nanti saya nggak dapat. Nanti saya dipecat, nanti saya nggak masuk ini lagi, ya itu kan termasuk nafsu karena ingin mempertahankan sesuatu. Nah, orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, pada saat itu maka Allah akan menyesatkannya dengan ilmunya. Jadi sama Allah disesatkan dan naudzubillah min dzalik. Dengan cara apa? Ya. Ditutup pendengarannya dan hatinya. Lalu kemudian yang kemudian adalah diberi sesuatu, matanya terbuka, ya, tetapi dia tidak bisa melihat. Banyak kan tidak bisa melihat gini. Ya. Allah mengunci pendengarannya, hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Padahal ini adalah instrumen ilmu semuanya. Instrumen decision making adalah ini kan. Ya, kita harus melihat, kita harus merasakan gitu kan. Lalu kemudian mengambil keputusan. Tapi kemarin lihat ini kan. Bencana, ayo jadikan ini bencana nasional, ini 1.000 orang yang mati, yang provinsinya luasnya se-Jawa. Tidak diambil. Kenapa? Ada kepentingan lain. Ada nafsu lain yang mau diselamatkan gitu. Ya kan? Jangan-jangan punya saya nanti kena, jangan-jangan gitu, ada nafsu, ya.